Di bawah komando dingin John Hartman, timnas Indonesia kini berdiri di ambang pembuktian besar. Bayangkan, sebuah gap peringkat FIFA yang begitu jauh, selisih 43 anak tangga harus dijembatani dalam satu laga krusial melawan Oman. Ini bukan sekedar laga uji coba, ini adalah pernyataan perang terhadap keterpurukan masa lalu. Dengan 27 prajurit pilihan yang telah dipanggil, termasuk wajah-wajah baru yang siap menggetarkan rumput hijau, Indonesia sedang bersiap melakukan transformasi radikal. Yang paling menyita perhatian tentu saja hadirnya duo maut asal Brazil yang siap menanggalkan identitas lama demi lambang Garuda di dada. Terutama Ciro Alves yang dengan suara lantang menyatakan kebanggaannya mengenakan jersey merah putih. Sepak bola seringkali bukan sekedar angka di atas kertas, namun angka-angka itu pula lah yang seringkali menjadi cermin realitas. Saat ini, dunia melihat Indonesia dan Oman dari sudut pandang yang sangat kontras. Berdasarkan rilis terbaru FIFA, Indonesia masih harus mendaki gunung yang tinggi untuk bisa sejajar dengan raksasa-raksasa Asia, termasuk Oman yang secara peringkat berada jauh, yakni unggul 43 tingkat di atas kita. Namun, di bawah arahan pelatih bertangan dingin sekelas John Hartman, angka-angka itu kini hanyalah motivasi, bukan lagi intimidasi. Laga uji coba melawan Oman ini dijadwalkan bukan tanpa alasan. Hartman, yang dikenal sebagai arsitek yang mampu menyulap tim kuda hitam menjadi kekuatan yang diperhitungkan, ingin melihat sejauh mana mentalitas pemenang telah merasuk ke dalam nadi para pemain Garuda. Bermain melawan tim dengan peringkat yang jauh lebih baik adalah ujian nyali. Jika Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit atau bahkan mencuri kemenangan, maka pesan yang dikirimkan ke seluruh Asia akan sangat jelas. Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Publik sepak bola nasional menantikan bagaimana strategi transisi cepat dan permainan disiplin yang menjadi ciri khas Hartman diaplikasikan saat menghadapi lawan yang memiliki keunggulan fisik dan taktik seperti Oman. Ini adalah panggung pembuktian. Jika era sebelumnya kita seringkali merasa inferior sebelum peluit dibunyikan, kini di era John Hartman ada aura kepercayaan diri yang berbeda. Setiap jengkal lapangan akan menjadi saksi bahwa peringkat hanyalah sejarah, sementara kerja keras di lapangan adalah masa depan. Menghadapi tantangan besar di FIFA Matchday Juni 2026 mendatang, John Hartman tidak main-main dalam menyusun komposisinya. Pelatih asal Inggris ini secara resmi telah merilis daftar 27 pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Daftar ini mencerminkan filosofi Hartman yang menginginkan keseimbangan antara pengalaman internasional, kecepatan anak muda, dan ketajaman insting di kotak penalti. 27 nama ini bukanlah hasil dari pemilihan acak. Tim kepelatihan telah melakukan pemantauan ketat di liga domestik. Hartman membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni karena jadwal yang akan dihadapi cukup padat dan intensitas pertandingannya sangat tinggi. Dari posisi penjaga gawang hingga ujung tombak, setiap posisi diisi oleh pemain yang memiliki karakteristik unik yang bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan taktikal di tengah laga. Pemanggilan ini juga menjadi sinyal bagi para pemain lama bahwa posisi mereka tidak pernah benar-benar aman. Hartman menuntut standar profesionalisme dan kebugaran yang sangat tinggi. 27 pemain ini adalah mereka yang dianggap paling siap secara fisik dan mental untuk menerjemahkan visi bermain sang pelatih. Fokus utama dalam pemusatan latihan nanti adalah membangun kohesi tim agar aliran bola dari lini belakang ke depan bisa berjalan seirama, sebuah aspek yang masih sering menjadi catatan dalam beberapa laga terakhir. Kejutan demi kejutan terus mewarnai persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026. Dalam daftar pemain yang dipanggil untuk training center perdana, muncul deretan wajah baru yang memberikan kesegaran bagi skuad Garuda. Namun, berita yang paling mengguncang jagat sepak bola tanah air adalah kabar segera bergabungnya dua Brazil yang sudah sangat melegenda di kancah Liga Indonesia, Ciro Alves dan David da Silva. Prospek bergabungnya dua pemain ini ke dalam skema John Hartman memberikan harapan baru bagi lini serang Indonesia yang selama ini sering dianggap kurang klinis. Ciro Alves dengan akselerasi dan kemampuan dribblenya yang mematikan, serta David da Silva dengan insting gol yang sangat tajam, diprediksi akan menjadi kepingan puzzle yang selama ini hilang. Kehadiran mereka di TC perdana bukan hanya soal teknis,
tapi juga soal transfer pengalaman kepada para pemain muda lokal. Integritas pemain, naturalisasi, dan pemain lokal menjadi tantangan tersendiri bagi Hartman. Namun, dengan kepiawaiannya dalam manajemen manusia, banyak pihak optimis bahwa wajah-wajah baru ini akan cepat menyatu. Kehadiran Siro dan David diharapkan mampu menciptakan persaingan sehat di lini depan, memaksa para pemain lain untuk meningkatkan level permainan mereka. Atmosfer di kamp latihan dipastikan akan memanas, namun dalam konteks yang positif demi lambang di dada. Di balik hingar-bingar taktik dan strategi, ada sebuah kisah emosional yang menyentuh hati para pendukung setia timnas. Ciro Alves, penyerang yang kini membela Malut United, secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk memberikan segalanya bagi Indonesia. Proses naturalisasi yang panjang akhirnya menemui titik terang dan Ciro tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Bagi Ciro, mengenakan jersey dengan lambang Garuda di dada bukan sekedar urusan profesionalisme pekerjaan. Ia telah lama tinggal dan berkarir di Indonesia, merasakan kehangatan masyarakatnya, dan mencintai budaya sepak bolanya. Dalam sebuah kesempatan, Ciro mengungkapkan bahwa ia merasa memiliki utang budi kepada negara ini dan ingin membayarnya dengan prestasi di lapangan hijau. Saya siap bertaruh sampai menit terakhir untuk merah putih, tegasnya. Kebanggaan Ciro ini menjadi suntikan moral yang luar biasa bagi seluruh tim. Seorang pemain dengan talenta dunia yang memiliki hati untuk Indonesia adalah aset yang tak ternilai. Publik kini menanti debutnya, menanti bagaimana ia mencium lambang Garuda setelah mencetak gol pertama untuk Indonesia. Komitmen Ciro Alves membuktikan bahwa cinta terhadap tanah air bisa tumbuh di mana saja, dan kini ia siap menjadi pahlawan baru bagi jutaan pasang mata yang memimpikan Indonesia mengangkat trofi juara. Dengan segala persiapan yang sedang berjalan, mulai dari pembelian taktik jitu oleh John Hartman hingga semangat membara dari pemain seperti Ciro Alves, timnas Indonesia kini berada pada jalur yang benar. Pertandingan melawan Oman akan menjadi indikator pertama, namun perjalanan menuju Piala AFF 2026 adalah tujuan besarnya. Mari kita kawal terus perjuangan pasukan Garuda. Karena di tangan pelatih yang tepat dan dengan pemain yang punya hati, tidak ada yang mustahil di atas lapangan hijau. Indonesia saatnya terbang lebih tinggi. The songs, but I cannot announce. No, it's not very good, but I listen some songs in the car or when I'm home. When I speak with the team manager Danny, we use some words to each other. Gila sih, netizen Indo cuma iseng, tapi malah bikin lagu yang lebih cocok jadi anthem Piala Dunia 2026 dibanding lagu resminya sendiri. Jadi gini, lagu resmi berjudul Lighter dari Jelly Roll dan Karen Leon yang didukung FIFA malah kena ghosting global. Katanya sih kurang nendang, kurang self stadion, kurang bikin merinding. Sementara itu, netizen Indo muncul dengan Tak Bola Bale, lagu yang diteleri bikin lo pengen teriak, "Woi, ini baru sepak bola." Beatnya berasa final, liriknya bikin bulu kuduk naik, auranya udah kayak gol menit 90 plus 7. Bandingin deh, Lighter santai, adem, kayak lagi healing. Tak Bola Bale